dan manisan kue nih. Ya, siapkan jangan lupa ya. Musisi yang indah menggantikan di susul musim panas yang menawar, lalu musim gugur panggang. Anda menyaksikan Silang Pendapat bersama saya, Bayu Sugarda. Saat ini saya berada di ruang auditorium Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, tempat digelarnya lakon teater koma bertajuk Si Jin Kui Kena Fitnah. Teater koma telah berkarya selama 34 tahun, dari masa Orde Baru hingga saat ini. Seperti apa kondisi seni teater di Indonesia di era kebebasan informasi? Saya akan membahas ini lebih jauh dengan pendiri teater koma, Nano Riantiarno. Pak Nano. Mas Bayu. Terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di auditorium Geraha Bakti Budaya ini. Lakon terakhir ya, lakon terbaru dari teater koma adalah Si Jin Kui Kena Fitnah. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari Si Jin Kui yang tahun lalu, Februari 2010 ya, waktu itu dipentaskan. Memang sekedar lanjutan ataukah ada alasan lain untuk melanjutkan cerita Si Jin Kui? Ya, biasanya pengarang-pengarang masa lalu itu sangat jeli dalam arti kata. Dalam beberapa hal dia bisa dianggap sebagai peramal. Jadi ketika dia menulis cerita yang dia gambarkan itu bukan lakon tentang orang-orang pada masa zamannya, pada masanya ya. Tapi bisa jadi pada masa yang lain juga sampai kapanpun masih tetap relevan. Jadi pada waktu Si Jin Kui pertama itu saya mau bicara soal pahlawan. Susah sekali kita nggak punya pahlawan yang membuat negara kita menjadi lebih sejahtera lah kayaknya gitu. Oke, tapi itu kan yang pertama membahas tentang kepahlawanan. Kepahlawanan, gitu. Untuk betul. yang kali ini membahas secara spesifik apa? Tentang fitnah. Tentang fitnah. Jadi sebetulnya di dalam komik Otto Swastika itu cuma 15 halaman, kemudian di novelnya cuma 2 bab. Tapi mengapa itu kemudian saya bikin menjadi satu bagian? Karena penting soal fitnah itu, dan kemudian soal kita tahu siapa yang bersalah, tapi kita tidak bisa ngapa-ngapain karena dia punya kekuasaan itu loh. Nah itu kan kita juga itu sangat dekat dengan apa yang terjadi sekarang ini. Kita masalah-masalah yang muncul di kita belakangan ini nih, yang kemudian menjadi wacana politik, itu kan sebetulnya rakyat tahu siapa yang bersalah, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ada sebagian kalangan mengatakan bahwa teater koma saat ini seperti kehilangan sasaran gitu, karena ketika Orde Baru sudah jelas sasarannya dari pemerintah dan itu penguasa, dan kemudian setelah memasuki pasca reformasi ini tidak ada sasaran yang jelas, tidak sejelas sebelumnya. Apakah Anda merasakan seperti itu? Saya kok merasa kalau misalnya Anda menganggap bahwa konsep tindakan yang yang sifatnya menguasai segala macam sektor seperti yang dilakukan oleh Orde Baru itu selesai, kayaknya salah. Kayaknya kita tahu bahwa Orde Baru jilid 1, jilid 2, jilid 3 dalam bentuk yang berbeda. Sasarannya makin banyak sekarang ini, makin banyak. Justru karena makin banyak itu, saya betul-betul dengan sangat rinci memilih satu bagian aja, jangan semua, karena terlalu banyak. Dan kalau bicara soal misalnya sesuatu yang keras, tajam di panggung, di luar lebih keras, lebih tajam. Nah, dalam bentuk unjuk rasa. Dalam bentuk macam-macam, dan itu sesuatu yang juga unek-unek yang memang harus diekspresikan gitu. Saya mengekspresikannya di atas panggung sekarang ini. Oke, kita sudah mendapat gambaran kira-kira apa yang akan terjadi di atas panggung dalam lakon Si Jin Kui. Tapi saya juga penasaran apa yang terjadi di belakang panggung. Kita bisa melihat. Silakan. Dapurnya dibuka. Iya, dapurnya dibuka.
Jadi sebetulnya dari sejak CGV pertama, konsep yang kami pakai adalah opera Cina campur wayang wong. Jadi jenis ini sebetulnya ada 2 jenis sih. Jadi seperti topeng, jadi ada garis atau dia utuh. Yang kita pakai sekarang ini utuh. Jadi tidak, tapi kita pernah pakai juga topeng waktu sampai Kengtai, kita pakai topeng. Bentuknya hampir sama seperti ini. Cuma bedanya adalah nantinya kepada yang misalnya kalau ini kan perempuan semua gitu. Tapi mereka ini sendiri juga sebagian dari mereka double cast. Jadi jadi laki-laki juga. Jadi harus pakai kumis gitu kan. Bagaimana caranya supaya kumis yang dipakai oleh mereka tidak merusak makeup ya. Setiap kali mereka keluar harus kontrol. Kerusakan itu harus terus-menerus diperbaiki. Teater koma itu dikenal sebagai tontonan yang memang terkesan mewah dari pencahayaan, dari set sampai dengan jumlah pemain memang kolosal jumlahnya. Nah, tentunya itu kan membutuhkan biaya besar. Sebetulnya kemewahan itu hanya kesan. Kaya warna bukan berarti mewah, tetapi bagaimana kita mendesain komposisi warna menjadi sesuatu yang colorful, yang penuh warna. Itu kesan saja sebenarnya, seperti Anda tadi lihat setnya segala macam itu dari bahan-bahan yang sangat murah. Ada keputusan yang diambil secara sadar nggak untuk menjaga komersialitas dari tontonan itu sehingga bisa menghidupi diri sendiri gitu kurang lebih. Kalau untuk menghidupi diri sendiri nggak mungkin, dari dulu nggak mungkin. Ini semuanya punya pekerjaan masing-masing. Setiap kali tidak ada latihan, jadi siangnya mereka ada yang jadi guru, ada yang ngamen di sinetron, ada segala macam. Itu ngamen di sinetron, ngamen di sinetron kan gitu kan. Tapi kemudian malamnya mereka melakukan sesuatu yang mereka anggap sebagai panggilan batin mereka, gitu loh. Jadi mereka mensubsidi kegiatannya, bukan pemerintah yang mensubsidi, mereka mensubsidi sendiri kegiatannya. Padahal seharusnya sebaliknya. Jadi kalau misalnya Anda bermain, kemudian mendapatkan imbalan itu dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah berani menyebutnya sebagai honor, karena sangat rendah. Kuli bangunan lebih yang kuli harian tuh jumlahnya. Kalau misalnya Anda latihan 3 bulan, terus kemudian main 3 minggu. Dapat 1 juta misalnya. Dihitung kali 3 bulan, dibagi 3 bulan, 1 hari dapat berapa? Kuli bangunan dapat 100.000. Mereka lebih UMR-nya lebih tinggi dibanding seniman ini. Kira-kira begitu. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Silang Pendapat.